Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar materi tentang haji dan umrah. Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan. Namun, dari kalangan umum atau masyarakat, banyak yang masih belum mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam melakukan umroh dan haji. Sehingga ilmu-ilmu terkait ibadah haji dan umroh sangatlah penting, sehingga kita melaksanakan ibadah haji tidak hanya sekedar begitu saja ke Mekah dengan menelan biaya jutaan rupiah, atau hanya sekedar menikmati mengendarai pesawat terbang atau jalan-jalan di tanah suci Mekah atau Madinah. Bagaimanakah ketentuan ibadah haji dan umroh? Mari kita pelajari bersama-sama. Surah Ali Imran ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Dasar hukum hadis tentang haji, yang artinya Islam dibangun di atas 5 tonggak: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ijma, yaitu menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 dan merupakan kewajiban setiap mukallaf yang diberikan keluasaan dan kemampuan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian haji dan umroh. Haji menurut bahasa adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Menurut istilah, mendatangi atau mengunjungi Ka'bah untuk mengadakan ritual atau perbuatan tertentu. Umroh menurut bahasa, ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Menurut istilah, berkunjung ke Baitullah Al-Haram untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur dalam rangka beribadah umroh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib haji dan umroh yang pertama adalah beragama Islam, bukan budak, dewasa, berakal sehat, dan mampu. Rukun haji dan umroh. Rukun haji adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan tidak bisa diganti dengan dam
dan hajinya tidak sah, harus diqadha atau diganti pada tahun berikutnya. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah ungkapan memulai mengerjakan haji atau umroh dengan niat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam sebentar di Arafah setelah matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dimulai serta diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai rambut. Wajib haji adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan harus membayar dam dan hajinya tetap sah. Ihram dari mikot. Ihram ialah niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Ihram harus dimulai dari mikot, batas waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk memulai haji atau umroh, dengan cara mandi, membasahi seluruh tubuh dan wangi-wangian di tubuh bukan pada kain ihram. Untuk wanita yang hamil dan nifas tetap disunahkan. Mabit bermalam di Musdalifah. Mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam sebentar untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah. Berikutnya adalah mabit bermalam di Mina. Dilaksanakan pada 11 dan 12 Zulhijjah bagi nafar awal. 3 hari 11, 12, dan 13 Zulhijjah bagi nafar sani. Selama bermalam melontar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah. Melontar jumroh, ula, wusta, dan akobah. Melontar jumroh adalah melontar dengan batu kerikil yang mengenai tempat jamarat. Hari nahar 10 Zulhijjah cukup melontar jumroh akobah, kemudian bertahalul awal, sedangkan 11, 12, dan 13 Zulhijjah melontar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan akobah. Berikutnya adalah meninggalkan larangan-larangan ihram, serta terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan atau tawaf pamitan. Sunah-sunah ihram. Sebelum melaksanakan ihram, disunahkan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah mandi sebelum ihram dengan niat, membersihkan badan, memakai minyak wangi di badan sebelum niat ihram, memotong rambut dan kuku, mencabut bulu ketiak, memotong atau mencukur kumis dan bulu kemaluan, menggunakan pakaian ihram berwarna putih, sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan yang terakhir adalah membaca talbiyah selama ihram. Larangan-larangan selama berihram. Orang yang sedang melakukan ihram dilarang melakukan hal-hal berikut, yaitu
Yang pertama, memakai minyak wangi atau pengharum kecuali yang sudah dipakai sebelum niat ihram. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan, menutup kepala bagi laki-laki, memakai minyak rambut, mencukur, memotong atau mencabut rambut atau kuku di bagian mana saja, berburu binatang dengan cara apapun, mencabut atau memotong rumput atau pepohonan di tanah haram. Berikutnya melakukan akad nikah, dan yang terakhir adalah melakukan hubungan suami istri. Orang yang melanggar selain akad nikah dan bersetubuh wajib membayar dam atau denda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.